Assalamualaikum kakak-kakak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Aisyah di pelajaran Bahasa Indonesia. Pekan ini kita sudah masuk di subtema 3, yaitu perubahan wujud benda. Selamat menyaksikan videonya. Perubahan wujud benda. Manusia tidak bisa lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Di lingkungan sekitar banyak kita jumpai berbagai jenis benda. Kita dapat mengetahui jenis benda dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri benda tersebut. Contoh perubahan wujud benda yang pertama adalah mencair. Mencair adalah suatu benda dapat berubah wujud dengan cara mencair karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Sekarang kakak perhatikan LKS halaman 59, perubahan wujud benda. Di situ contohnya adalah es batu. Es batu digunakan untuk membuat minuman menjadi dingin. Es batu yang sudah dikeluarkan dari lemari pendingin harus segera digunakan. Di luar lemari pendingin, es batu akan berubah wujud menjadi air secara perlahan. Lama-kelamaan, es batu akan berubah menjadi air seluruhnya. Hal ini disebabkan suhu ruangan lebih panas dibandingkan suhu es batu. Proses perubahan wujud es batu dari padat menjadi cair disebut mencair. Proses perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Suatu benda cair dapat membeku apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Contohnya ada pada es krim. Pembuatan es krim dilakukan dengan proses pembekuan. Pada umumnya, es krim dibuat dari susu cair yang dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Lama-kelamaan, susu cair tersebut akan berubah menjadi padat dan disebut es krim. Selain dalam pembuatan es, lelehan lilin yang kembali berwujud padat juga termasuk proses membeku. Proses perubahan wujud benda dari cair ke gas disebut menguap. Suatu benda cair dapat menguap apabila terjadi peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Nah, pertanyaannya, pernahkah kakak memperhatikan ketika ibu sedang merebus air? Apa yang dapat kakak amati? Beberapa saat setelah air dipanasi di atas kompor akan tampak adanya uap air. Uap air terlihat bergerak ke atas. Ketika air mulai mendidih, uap air akan tampak semakin jelas. Apa yang akan terjadi jika api dibiarkan tetap menyala ketika air sudah mendidih? Jika api dibiarkan terus menyala, jumlah air akan berkurang secara perlahan. Hal itu disebabkan perubahan wujud air dari cair ke gas. Contoh gambarnya ada di LKS halaman 66 ya kak. Diperhatikan dan dibaca. Proses perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut mengembun. Suatu benda gas dapat mengembun apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Ada banyak contoh peristiwa mengembun di sekitar kita. Misalnya, saat pagi hari terdapat titik-titik air di permukaan daun atau benda-benda yang berada di dekat tanah. Peristiwa lainnya adalah titik-titik air pada tutup gelas minuman yang panas. Pernahkah kakak meletakkan kapur baru di lemari pakaian? Bagaimana kondisinya setelah beberapa minggu kemudian? Kapur baru yang diletakkan pada suatu tempat dalam keadaan tanpa pembungkus lama-lama akan mengecil dan habis. Perubahan wujud yang terjadi pada kapur baru tersebut disebut menyumblim. Menyumblim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Menyumblim terjadi karena adanya peningkatan suhu
atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Oke, cukup sekian video pembelajaran pekan ini dari Ustazah. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ustazah. Jangan lupa, walaupun kakak di rumah, tetap stay safe dan stay healthy. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.